Yang pertama match antara Todak melawan Eko, perang paus guys, perang hewan laut. Yes, dan terlihat ya. Siapa yang menang nih? Masuk Siapa ke nih, rotasi yang sama guys? pastinya Ya. mirroring dari kedua buff Kalau yang lu ada gimana nih? di dekat. Dari Gua draft, sih. dari draft. Tapi yang jadi PR besar. Eko sih. Ya, oke. Lama, mulai. kita akan langsung menyaksikan Oke. siapakah yang terkuat di lautan Udah mulai See nih. the World Katu MSC 2020. Sorry. Dan Kayaknya benar-benar nggak tahu dari masuk ke MPL, rotasi nggak tahu yang dari mirroring kita. dari kedua buff yang ada Ini di home dekat sih. XP Lane. Tapi yang jadi PR besar menurut Todak adalah gimana caranya mereka bisa menanggulangi early game yang dibikin sama Eko. Mengingat Eko salah satu tim yang punya agresif power play banget, 80% first blood ratio mereka pegang. Alright, di cancel begitu saja. Seperti biasa ada bahkan reset ke depan sana. Yawi masih untuk diselamatkan oleh para pasukan dari Todak. Jauh juga ya. Dan reduksi mundur. Dan trigger disiplin. Ini adalah hal yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa didapatkan oleh player. Insting trigger disiplin. Masalahnya sering banget loh, Yawi dalam kalimat sekarang dia nggak menggunakan triggernya dengan tujuan biar nanti mungkin di arah turtle dia bisa lock satu hero Ada karena Fanny, guys, seperti biasa sini. di menit yang kedua. Rata-rata roamer sudah memiliki level keempatnya dan memiliki ultimate-nya. Suppress effect ini sangat-sangat bisa jadi jawaban sih bagi Fanny. Namun kalau kita melihat mid lane mati Sandy dong. cukup kesulitan, hampir first Mati blood dong. dan sepertinya masih Jadi ada pasti. Regen Wow. dan Legend Game yang dimana meningkatkan Regen ketika meningkat level juga. Wow, last minute banget tadi ya Regen dan juga Legend Gem yang aktif ketika dia naik level ke level yang 3. Tapi untuk kali ini rival coba untuk engage ke arah bagian depan sana. Cartesian terlihat dia nggak mau beradu damage terlebih dahulu untuk di menit awal seperti itu. Oh, Tadi udah rival lu setting. memilih untuk mundur nampaknya. Rame apa Dan bisa aku resolusinya? bilang tadi dari seorang Sanji, dia sadar kalau misalnya dia nunggu satu hit terakhir dulu dari musuhnya, baru dia pencet Regennya. Benar-benar. Karena Moonnya itu minimal, kalau misalnya Regennya pun hilang setelah kepukul sama Moon, saat barter antara Regen dengan satu hit basic attack Moon itu masih cuanan Regennya. Calculate-nya mungkin dari situ. Dan bahkan ada Calpisi yang udah standby on position, menuju ke arah top lane karena udah ada Lord yang Pemainnya terhormat berada di depan. Langsung ada Sunford membuka, menzoning out para pasukan dari Todak dan bahkan kemungkinan besar Turtle kali ini Pemainnya tanpa ada Todak. sedikit pun Sama, hambatan mereka pemain Todak dapatkan ini doang. turtle yang pertama Radit. Iya, Ada yang beda pattern nggak sih? dari Siapa? Eko itu selalu Mon main nggak, Mon? dibukanya Black Dragon Main. Form dari seorang Sunford untuk mengawal Cartesi Hampir mendapatkan objektif turtle-nya. Oke, Terlihat ada ya, pause. Ada pause nih. Kita Eko pause juga. Philippines ini adalah tim Tajem. Oke, udah mau lanjut nih. Makanya dia seperti nggak yang bisa Mas masuk Lagi, kan. guys. sudah siap lagi untuk melanjutkan untuk dream game kita yang Biasa. pertama. Oh, suppress effect? Oh my god, langsung satu momen kita first blood seperti yang sudah dibilang oleh Profesor KB. Siapa nih dapet? Profesor Tiba-tiba KB dapat adalah first kelompok blood. yang sangat Dua. tinggi dimiliki Wah, kill, oleh para dua. pasukan dari Eko dan bahkan 2 poin kill dia ke dalam Emang gold lane gila gitu. Wow, di waktu yang bersamaan ada 2 poin eliminasi yang didapatkan oleh Eko dan memantapkan lagi mereka sebagai tim paling agresif di MSC 2023 dengan first blood ratio udah di atas 80% harusnya. Wah, masalahnya yang nggak diduga-duga adalah itu langsung 2 action loh. Dia dapetin suppress effect di arah mid lane. Yes. Dan di arah bottom lane ada spray daripada Nibiru's Passion yang langsung menyerang kepada Ciku. Dan Ciku di sini posisinya menggunakan Purify. Jadi tentunya cukup sulit untuk menghindari hal tersebut ketika memang penetrasi sudah digunakan. Skill 2-nya sudah digunakan, artinya tidak ada escape untuk Ciku guys. Ciku guys juga tidak memiliki sepatu. Dan di sini yang jadi penasaran, build-nya dari Ciku guys, itu bahkan bisa menuju kepada first item untuk Golden Staff. Oke. Karena dia udah punya 2 pedangnya terlebih dahulu. Iya, jadi corruption-nya yang diambil hanya attack speed early-nya pasifnya doang. Dan bahkan kalau bisa menyaksikan dari pasukan dari Todak, mereka udah mulai melakukan rotasi ke bottom lane. Nah, pasukan dari Todak akan udah standby on position, tapi Yawi nampaknya mencium sesuatu yang tidak baik kali ini karena hilang di dalam map-nya. Bahkan hilangnya ini bisa sampai 4-4 ya. Lihat, bahkan Yawi membuat Iron Hook mendapatkan satu buah gerobak untuk seorang Benny bisa langsung nge-reset posisinya. Ya terpaksa ya, karena mau Terpaksa nggak mau. mau nggak mau. Kalau dia maju ke depan sedikit, kita nggak ada yang tahu tiba-tiba ada Yom surprise attack, Bapak Ibu. Wah, langsung. Itu namanya mematahkan setup juga, karena ya tadi kan sebenarnya gerobaknya itu baitnya. Dan sekarang Ciku guys yang dalam ancaman karena rumputnya sudah mulai dikuasai sama Yawi itu sendiri dan Turtle bakal up di arah top lane. Dimana ini akan membuat Ciku Ya, guys seperti bisa biasa farming dua Fanny-nya lane, tapi tidak alergi bisa siput, terlalu jauh menuju jadi ke arah dia top memilih lane. untuk Iya, mengamankan yang cukup dulu. unik juga di mana rotasi dari Todak ya. Penting Kita dulu tahu gas biasanya sih. Todak ini ngelepasin Cikunya agar bisa benar-benar fokus sendirian aja sementara Dari Triman Turtle Smooth-nya bakal gerak ke arah XP lane dan Turtle yang kedua tanpa ada gangguan sementara 4 atau bahkan 5 player dari Todak berkumpul di area bottom lane. Berarti bisa kita lihat di sini di arah bottom lane. Mereka pada standby position. Yom, 12 Dragon menuju ke arah seorang Yawi. Serangan rival fokus menuju ke arah seorang Yawi. One last hit, Yawi hilang begitu saja. Ditukar dengan seluruh banyak soft skill yang keluar plus flicker. Sejujurnya menurut aku pribadi ini tidak worth it. Tapi lihat bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Yom, serangan apa nih from Benny Kitty gagal.
pertukaran tidak ada, tapi dengan kondisi dari Benny Kitty yang tidak terlalu kondisif, ada baiknya dia melakukan clear dengan sangat cepat dan membuat para pasukan dari Todak nggak bisa melakukan invasi lebih lanjut lagi. Cuma problem utamanya no sword kill yang sangat banyak dari Todak Radito. Iya, bener banget. Dan tadi kita lihat ya, 5 player ke arah bawah dan bahkan Bodihan karena Yums terkena efek stun dan langsung terbang. Masih belum ada Rove di sana, tapi coba untuk dibalikin kembali ke arah belakang Ciu guys. Bila tiba dibuka, berhasil mendapatkan Sanji, tapi Yums menjadi pertukaran sementara. Phantom Execution, Kaltizi double kill. Moon looking for more ke arah belakang, looking for triple kill, masih bisa escape, tapi ternyata di arah belakang datang Sanford dengan Furious dive-nya. Oh my god, di sana Ciu guys to survive, mencoba untuk bertahan dari satu Sanford. Tarik ulurnya cakep. Kali ini masih coba untuk bertahan, tapi satu hal yang sangat berbahaya tadi adalah Puncher from Kaltizi. Puncher from Kaltizi benar-benar nggak bisa dipegang oleh siapapun. Bahkan Yums di sana udah tumbang. Siapapun yang bisa nge-lock hanya tahun dari seorang Momo. Dan itu sangat-sangat sulit untuk bisa menangkap seorang Kaltizi. Ya, apalagi untuk Kaltizi sendiri ternyata first itemnya nggak langsung menuju kepada Thunderbell, tapi dia War Axe. langsung menuju War Axe, hingga damage-nya pun ada, physical penetration-nya pun ada. Dan sekarang invasi jungle tidak dihentikan oleh Kaltizi setelah tadi dia mendapatkan double kill, plus untuk sekarang invasi jungle, cuma jungle XP lane-nya pun coba dirusuin, tapi Ciku guys yang berada di sana. Tapi aku melihat dari seorang Sanford dengan Yuzong kali ini, aku belajar dari di Turtle dia yang pertama yang harusnya free banget. Jadi dia tuh nggak peduli ada di map atau enggak. Jadi memang sengaja setelah dia udah tahu dari Kaltizi akan bisa dapetin Turtle-nya, dia akan ngebuka itu. Dia akan ngebuka untuk observer. Dan selalu seperti itu. Iya, dia akan selalu seperti itu. Meskipun ada orang atau tidak di depan sana. Nah, Sanford tuh akan kebuka dan bakal lihat di sini karena Sanford tidak memiliki ultimate. Mau tidak mau dia tidak bisa membuka apa-apa di depan sana. Bahkan para pasukan dari Todak mereka harus mundur ke arah belakang dan merelakan lagi perfect turtle for Echo. Wow, perfect turtle for Echo, di mana setup dari Echo selalu berbuah maksimal untuk teman-teman dari Echo di early gamenya. Gap gold 5.000 tercipta dan bahkan Bolihan karena Yums-Yumsnya terpick off untuk 3 kalinya lagi-lagi combo mematikan Yawi dan juga Sanji yang selalu kita saksikan. Again and again, kali ini Symphony of Skill, lihat. Dari seorang Sanji dia nggak mau terlalu terburu-buru. Yeah. Bloody Hunt terlebih dahulu, Bloody Hunt udah mau selesai. Dia ambil Aerobot from Yawi. Masih dia bangsat. Dan lihat langsung instant pick up didapatkan oleh para pasukan dari Echo. Franco Yawi, guys. 2 poin kill yang sangat mahal membuat para pasukan dari Todak mereka agak sedikit struggle di early gamenya. Dan membuat para pasukan dari Todak harus kembali kehilangan Solo jungle-nya. kill. Solo pick up from Sanford di arah top lane yang sebenarnya menurut aku ini agak cukup berat banget untuk Todak bisa bawa game ini ke arah late game. Kenapa? Di menit yang ke-7 mereka di posisi yang sangat tidak baik. Ciku guys tidak memiliki banyak hal kali ini, Radit. Ya, ini benar-benar pressure yang besar terlihat dari Echo Philippines. Mereka terlalu mendominasi dari tiap pick off yang tercipta dari seorang Yawi. Tapi untuk kali ini Black Dagger Form dari arah belakang dan juga Conceal Play, Ji. Alright, bahkan para pasukan dari Todak mereka akan melepaskan satu buah turret inner. Kalau mereka paksakan ini nggak baik untuk 2 hal, Radit. Pertama, nggak baik untuk berapa banyak korban yang akan terjadi, korban jiwanya. Kedua, ini nggak akan cukup baik karena source skill yang cukup banyak keluar tidak membuat mereka bisa fight di arah Lordnya. Dan itu dari segi itemnya Profesor kami silahkan. Wah, ini menuju ke arah Malefic Roar, Benny Cutie udah pasti bakal lebih tajam lagi secara physical damage per secondnya. Namun Echo dengan metode Echo Express-nya dan hero pick off bagi Yawi ini seolah menjadi jantung dari bagaimana permainan Echo Express itu berjalan. Lihat, selalu 3-man move, bahkan 4-man move sama Kaltizi-nya sekalian. Jadi Yawi, sekalinya dia buka map, udah pasti dia punya backup. Beda sama Yums posisi yang dimana dia, ini Ciku guys-nya masih under, damage-nya masih kurang. Untuk melakukan sebuah pick off, Yums butuh flickernya. Jadi terlalu banyak source skill yang perlu dikorbankan. Sementara Iron Hook itu dapat satu udah pasti bakal langsung di Bloody Hunt. Tapi sayang sekali tadi ada knock up yang dimiliki dari seorang Lord. Lord Timing. save the day untuk seorang Yulps. Dan bahkan again and again tanpa adanya satu buah kontes. Ini sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya adalah Todak tahu dia nggak cukup kuat untuk kontes. Kedua, minusnya adalah mau tidak mau dia harus bisa menyelesaikan Lord ini dengan cepat. Tapi ini tidak bisa mereka lakukan kalau ini terus terjadi di menit yang ke-18. Ya, beda-beda Maksudnya gitu, sih. menit 12 masih bisa. Menit 18 mereka nggak bisa seperti ini. Mereka nggak boleh lepasin Lordnya, minimal mereka harus barter. Kalaupun mereka nggak bisa dapetin Lord, ada satu bubble di dan instant pick off terjadi kembali ditenggelamkan dalam lautan oleh sang Paus Orca. Sang pedang hiu, ikan pedang berhasil ditenggelamkan oleh Paus Orca kali ini. Menuju ke arah mid lane, mereka stay by on position. Kaltizi mencoba untuk memangsa Yums memancing flicker yang dia miliki.
Tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Yum, kali ini mereka harus lebih standby. Kita lihat anjir, satu kombonya. bawah bakal bocor, bro. Satu bawah dan maksimalnya mantap. Sunford go to the backline. Menuju ke arah Ciku, guys. Dan bahkan rival, dia hanya bisa melakukan defensif di arah top lane-nya. Kaltisi bebas melakukan menari berdansa layaknya Lanceon. Mamma mia, Lesatos. Wow, ini hanya satu Lord yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan mid best turret dari Todak. Dan Todak nggak bawa hero high ground defense, dimana mereka bakal cukup susah nih. Ketika posisi mereka under seperti sekarang, di Lord yang kedua dengan nggak bawa hero high ground defense itu bisa menjadi akhir untuk Todak. Karena gap antara kedua belah rival coba untuk di follow up oleh Sunford juga Benedictite. Masih bisa untuk pulang. Petrify gagal didapatkan karena tidak memiliki Petrify. Dan jangan sampai mereka bertemu dengan Yami. Rival Mati lagi dong. terkena satu siraman air dari Filipin from Sachi. Membuat dia harus tenggelam kembali untuk kedua kalinya di dalam lautan Land of Thunder. Ya, tapi kalau berbicara Sanji sedikit ya, Sanji tadi yang buka teamfight duluan loh ketika Lordnya berjalan. Ada yang sadar gak? Dia pakai satu buah Petrify-nya Iya. hanya untuk memberikan efek stun kepada Momo. Iron Hook-nya connect, jadi Biar untuk Yawinya sekarang free. Yawinya yang free untuk mendapatkan Iron Hook tersebut. Tapi satu babak jangan transfer membuka. Teamfight terjadi kembali. kombonya Yom sangat coba dari dimakan. Momo Fadil. mendapatkan satu. Kartisi menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menarik kembali. Rafa bisa dikeluarkan. Tapi Sunford tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Harus dilumat akhirnya. Kali ini Sunford menjadi korban keganasan dari Todak. Akhirnya sang Paus Orca mendapatkan satu tumbalnya. Karena beberapa teamfight terakhir, sang Paus Orca mereka datang sebagai kesatuan, pulang sebagai kesatuan, dan bahkan tidak meninggalkan korban jiwa sedikit pun. Iya bener banget, tapi lagi-lagi ya punishment yang diterima sama Eko nggak cukup maksimal mengingat tadi ada Momo dan Yums yang terpick off dan inilah instant replay-nya Bung Gabe. Wah, kalau kita berbicara instant replay yaitu Bloody Hunt ya, benar-benar bikin Yums tidak berkutik sama sekali. Yums ini bisa dibilang jadi penanggung jawab untuk inisiasi yang dibuat sama teman-teman dari Todak. Tapi kalau Yumsnya aja di all in, dihajar dari awal sampai tidak bisa bergerak dengan efek suppress, ya udah pasti. Di sini Todak hanya bergantung kepada Moon dan juga Momo karena efek sisinya ada di dua players ini. Dan untuk item, oh ini sangat jauh sekali. Kita mungkin bisa melihat sedikit nanti Benedictite entah dengan Demon Hunter Sword-nya atau bahkan dengan Wind of Nature. Karena untuk sekarang dia sudah selesai dengan Husklow, jadi makin powerful juga dengan Nibiru yang ia miliki. Makanya kalau dia pakai Husklow terlebih dahulu, kemungkinan besar nanti itemnya akan ke ini sih, Prof, menurut aku ya. Hunter Strike dulu sih. Hunter Strike bisa, dia udah punya Vampire Melee juga. Oh, maksimalnya mantap! Kane ditenggelamkan Kena lagi. Memang si The World. Mereka bermain di lautan sea. Tapi lihat di depan sana Ciku guys. Benar-benar dia terzoning out. Mencoba diselamatkan. Iron Hook from Yahweh. Ya, Ciku guys can dikasih. survive. Dan ternyata permasukan dari Todak mereka Ditendang kehilangan ke 3 MM. pemain. Ini bencana. Lihat pasukan Eko mencoba untuk memberikan spray down. Menuju ke arah seorang rival. Fokus ke arah seorang Yums. Gak bisa duel Dragon. Dan fokus ke arah base-nya. Eko Express tutup. Next game. Menuju ke arah base. Dan mendapatkan game yang pertama. Guys. Wipeout pun tercipta. Langsung dari ke Eko match kedua, Philippines guys.